3 tahun kurang ya. Nah, mau nanya, ada nggak sih menurut Uda program kerja yang dulunya udah canangkan sama Buya ya, sama Buya dan belum terrealisasikan? Eh, Bismillah ya, saya di sini saya menyatakan apa adanya. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gifari Halekotama selaku host di Biar Paham Podcast. Kali ini saya berada dengan Bapak Wali Kota Padang, masih ya? Udah selesai. Udah selesai ya Pak? Ya, mantan Wali Kota Padang yang sebelumnya ya, Bapak Henry Septa, Bebes ACC MIB. Nah, coba Pak jelasin Pak, kami banyak yang belum tahu nih Pak. Nah, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kegiatan yang melihat saat ini, teman-teman dari Polri. Nama saya Henry Septa. Saya kebetulan juga diberikan gelar Datuk, namanya Datuk Alam Batuah. Datuk Alam Batuah. Ya. Apa tuh Pak? Kalau itu adalah adat Minangnya, Minangnya saya itu oleh sukunya dari orang tua perempuan, ibu ya. Itu ada komunitas atau semacam kaum besar, kaum namanya. Nah, kaum itu namanya Caniago Sumage. Caniago Sumage. Caniago Sumage ini dari dulu di masa-masa tempo dulu, Minangkabau itu sudah mengajarkan yang demokrasi gitu. Jadi ada pucuk pimpinan, ada menteri-menteri, ada apa ya? Ada anak kemenakan kayak gitu ya. Yeah. Ada bundo kandong. Jadi semuanya kalau kita bicara mengenai adat ini memang SKS-nya panjang lagi nih. Tapi insya Allah ya, saya diberikan gelar Datuk Alam Batuah itu karena di kaumnya saya itu perlu pucuk pimpinan teratas. Oke, pimpinan teratas. Ya, di kaum itu. Nah, kebetulan di kaum itu sudah tidak ada sampai saya dilantik kemarin. Saya dikukuhkan kemarin. Dikukuhkan lagi? Bukan, maksudnya belum ada pengganti dari yang sebelumnya. Udah tempo dulu namanya lupa ya, mungkin generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya. Tahun 1900 berapa gitu ya. Ya. Okay. Nah, semenjak itu karena beliau meninggal, tidak ada yang menggantikan beliau. Sampailah pada keturunannya sekarang. Oleh kaum diputuskanlah saya. Sehingga saya dikukuhkan dan diberi kembali gelar yang tadinya disandang oleh almarhum yang ningit cicit buyut kita lah ya bahasanya. Nah, itu diberikan ke saya. Oke. Menarik teman-teman. Tapi sebelum itu saya mengucapkan juga nih Pak. Aku manggilnya siapa nih Pak? Bang Henry aja lah, Bang Henry. Udah Henry juga. Udah Henry ya. Udah, sebenarnya aku juga ngucapin selamat ulang tahun untuk Kota Padang. Ya, Kota Padang yang ke 355 ya. Semoga Padang lebih baik lagi untuk kedepannya ya. Nah, harapan dari Uda gimana? Untuk ya, Kota Padang? Tentu Kota Padang ini termasuk kota yang tua ya. Berumur 355 tahun. Harapan demi harapan tentu ada. Dari warganya, dari para perantau ya. Kemarin juga sewaktu peringatan HUT Kota Padang yang ke-355, saya diundang ke kantor DPRD Kota Padang, ya. Dan saya mendengarkan penyampaian harapan oleh orang Minangkabau yang juga adalah kelahiran Kota Padang, Dr. Chandra ya. Dan dia ini sukses di Amerika. Jadi pulang kampung karena diundang, dan beliau ini menyampaikan harapannya bahwa sebuah kota itu contohlah negara lain kan gitu. Nah, memang ini sebenarnya yang saya lakukan ya, karena saya juga waktu kuliah saya di Australia dan saya menginginkan Kota Padang seperti itu. Nah, harapannya tentu sama ya dengan yang saya lakukan beberapa tahun terakhir. Ketika diamanahkan menjadi kepala daerah, Bapak Dr. Chandra itu menyampaikan kepada kami
bahwa kota itu harus bersih, kota itu harus nyaman, aman ya bagi masyarakatnya, Ya. dan the place to be, tempat mereka hidup gitu. Mungkin lapangan pekerjaan, kebutuhan tersediakan, dan betul-betul seperti home gitu ya, seperti rumah. Ya kalau di rumah kan ada semua ya, Ya. ada ruang tempat tamu, kamar tidur, dapur, ada kulkas, TV, nyaman kan? Kalau Ya, kita betul. pergi ke rumah kita rasanya di mana gitu. Ya. Nah, begitulah seharusnya sebuah kota, ada semua ya yang bisa dinikmati oleh warganya. Dan itu harapannya ke depan. Harapan Ya. ke depan. Ya. Walaupun bisa dikatakan sudah dari tahun berapa udah kalau boleh tahu? Saya bersama waktu itu dengan Bapak Haji Mahyaldi Ansarullah. Ya. Sama Buya Saya Mahyaldi. mendampingi Buya Mahyaldi dari 2019. Saya 2019 dilantik ya? 13 Mei 2019 dan berakhir 13 Mei 2024. Jadi saya ada 5 tahun. Namun dalam perjalanannya Bapak Buya Mahyaldi di tanggal 26 Februari 2021 dilantik menjadi Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Ya. Nah, artinya Udah yang naik. saya otomatis sesuai Otomatis undang-undang langsung naik, ya? dari nomor 10 2016 mengenai aturan pemilihan kepala daerah. Di situ ada pasal ketika pasangan kepala daerah atau misalnya orang nomor satunya meninggal dunia atau mungkin mengundurkan diri atau dipromosikan, ya seperti Buya Mahyaldi menjadi gubernur, maka wakilnya otomatis menggantikan posisi itu tanpa harus ada pemilihan ulang. Gitu. Ya, artinya Itu sudah berapa tahun tuh? 2019. 2021 saya dilantik ya? tanggal 7 April sampai 2024 kemarin selesai. 2, 3. Jadi 3 tahun kurang lah. 3 tahun kurang ya. Nah, mau nanya, ada nggak sih menurut Uda program kerja yang dulunya sudah canangkan sama Buya ya, sama Buya dan belum terrealisasikan? Bismillah ya, saya di sini saya menyatakan apa adanya. Ketika saya dilantik menjadi wakil wali kota mendampingi Bapak Mahyaldi, saya mulai bersama Bapak Mahyaldi itu untuk berkegiatan itu bulan-bulan Oktober 2019. Karena di aturannya pemerintahan ya, ketika anggaran itu diketuk palu dicanangkan bersama, Ya. disepakati bersama oleh DPRD, maka apa yang diputuskan itu harus dilakukan. Itu ya, artinya ketika pembahasan APBD sebuah kota atau kabupaten atau provinsi atau APBN, ketika ketuk palu ya di sidang, nah ini sedikit saya bicara begini, Ya, boleh. maka itu sudah harus dilaksanakan untuk pelaksanaan tahun depan. Maka ketika saya dilantik 13 Mei 2019, itu adalah keputusan tahun sebelumnya. Jadi saya dengan Bapak Mahyaldi menjalankan apa yang dilaksanakan, apa yang telah diputuskan oleh DPRD dan Pemko Padang waktu itu di 2018. Nah, gitu. Nah, artinya saya secara kondisi ya pada waktu itu hanya melaksanakan ya apa yang telah diputuskan di 2018 dikerjakan di 2019. Saya melaksanakan karena belum program saya. Saya mulai melaksanakan menjalankan program itu di 2020. Saya canang bersama Bapak Mahyaldi. Programnya banyak ya, ada betonisasi jalan, ada membangun 500 ruang kelas baru sekolah, ada membangun juga tambahan koridor Trans Padang. Ya. Ada membangun youth center yang saya bangun itu, yang revitalisasi gedung yang lama saya rubah jadi gedung youth center, pusat kreativitas anak-anak milenial, anak-anak muda semua. Dan mewujudkan 11 kampung tematik dengan keunikan 11 kecamatan kayak yang ada di Padang. Peningkatan sistem pemerintahan yang lebih sempurna, lebih baik ya untuk pelayanan yang prima kepada masyarakat, dan juga kegiatan-kegiatan yang juga bersifat rutin dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya itu saya laksanakan. Tapi yang saya tahu
Saya pernah dengar juga yang Padang Bagoro. Ya, Ya, Padang Bagoro. Padang Bagoro itu program saya. Menurut saya konsepnya unik juga, setiap beberapa kali dalam seminggu ya. Ya, Atau ya bukan sekali sebulan. sekali sebulan melakukan aksi giat sosial ya di ranah lingkungan Ya, gitu ya. ya. Dan- Jadi saya jelasin ya, yang pada Bagoro program yang sewaktu saya sudah dilantik tanggal 7 April 2021. Saya mulai. Oke, awalnya tuh Ya, karena saya udah dilantik jadi wali kota, tentu saya banyak program kan. oke. Tapi yang terpenting itu, tadi kan saya mau nyambung lagi Ya, nih. saya mau menyambung lagi. Karena Bapak Mahyadi jadi gubernur, saya otomatis dilantik jadi wali kota. Kalau tugasnya wakil wali kota itu kan membantu. Ya, Membantu wali kota itu sesuai dengan undang-undang ya. Bahwa wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota di mana saja di Indonesia wajib membantu wali kota ya. Mau diterima atau tidak saran itu hak dari orang nomor satu, wali kota atau gubernur atau bupati atau presiden. Artinya saya wajib membantu. Nah, waktu itu kami sudah siap ini. Saya dan Bapak Medi melaksanakan program 2020. Ternyata COVID. Gagal semua. Buyar semua. Ya. semua wilayah kota dan kabupaten yang ada seluruh Indonesia pun juga Dan berdampak. seluruh Bahkan dunia. Gitu. Jadi Seluruh dunia. atas perintah Bapak Presiden, semua pemerintahan dari Sabang sampai Merauke tidak boleh ada pembangunan. Jadi rencana membangun progol saya itu ditiadakan. Oke. Di refocusing, kan ada istilah refocusing Ya. anggaran itu Untuk ke penanganan COVID, penanganan COVID. artinya apa ya? Bisa dikategorikan program-program yang sudah dicanangkan sebelumnya Tertunda. dikarenakan itu tadi ya Nah, nggak ketika bisa disalahin juga ya. ketika tertunda, ya mohon maaf ya, Bapak Mahyadi ikut pilgub tanggal 9 Desember 2020 Ya, kepilih. pilih. Dilantik 26 Februari 2021. Dilantik jadi gubernur. Nah, mohon maaf, artinya progolnya yang Mahyadi serta kan ke saya diserahkan. Betul. Nah, itu dia. Jadi saya mulai membangun itu semenjak saya dilantik, tapi karena anggarannya waktu 2021 itu masih anggaran refocusing, maka saya nggak bisa berbuat banyak. Di APBD perubahan lah. APBD perubahan 2021 lah baru bisa saya sampaikan di hadapan DPRD dan semua bahwa kita harus mulai membangun. Ya, karena kita sudah tertinggal 2 tahun. Ya, Betul kan? tinggal betul. Nah, artinya Dari di sana, COVID tadi. COVID. Jadi artinya di sanalah menjelang akhir tahun 2021 ada sedikit pembangunan seperti jalan, jembatan, betonisasi. Mulai saya bangun ruang kelas baru di beberapa sekolah yang ada di SD SMP Kota Padang. Karena tanggung jawab kami pemerintah Kota Padang adalah SD SMP sederajat, kayak gitu ya. SMA itu miliknya provinsi. Ya, SMA milik provinsi. Walaupun SMA itu ada di Kota Padang. Ya. Oke, menarik. Nah, sejauh ini ketika udah menjabat belum dilantik ya, menggantikan Buya Mahyaldi sebagai wali kota Padang ya. Sampai dengan saat ini per Mei sebelumnya ya, per Mei udah menjabat sebagai wali kota Padang. Ada nggak suka dan dukanya? Kita bicara ini dulu. Suka dulu deh. Sukanya apa? Terus nanti yang terakhir duka gitu. Ya, karena saya diamanahkan menjadi orang nomor 1 ya di Kota Padang. Sukanya itu adalah saya bisa translate keinginan saya itu dalam bentuk kerja. Oke. Cita-cita saya. Pertama, ya artinya selain progol atau visi misi yang saya laksanakan yang diamanahkan pada kami berdua, dan itulah kenapa masyarakat memilih kami berdua, maka itu harus saya tunaikan. Ya. Namun di samping itu saya juga senang bisa menelurkan program baru di luar dari program yang sudah kita canang berdua, tanpa harus ada persetujuan dari pihak manapun gitu ya. Artinya dalam artian saya memberikan ide-ide kreativitas yang bisa bermanfaat buat masyarakat Kota Padang gitu ya. Seperti contoh, saya membuat sebuah program namanya Semata. Semata itu apa? Semata ini sebuah program membantu warga kurang mampu ya
terutama perumahannya, rumah-rumah mereka. Jadi melalui dana Basnas kita alihkan untuk membantu keluarga kurang mampu. Untuk membangun Rumahnya yang tidak layak kita bedah, ya kayak seperti itulah ya. program bedah rumah. Bedah rumah. Ya. Jadi kenapa diberi nama Semata? Karena sembari kita bedah rumahnya, ya, bedahnya rumah nggak sama dengan yang TV-TV Ya, program komersial TV ya. kan komersial. Kalau komersial itu kan biasanya sehari semalam. Kalau saya ya nggak mungkin sehari semalam kan. Iya. Artinya di rumahnya diperbaiki ya, yang tentu dengan desain yang diharapkan bersama Ya. dan dibiayai oleh dana dari Basnas waktu itu. Karena saya sama Pemko dengan Basnas Kota Padang. Kerjasamanya dengan Basnas Ya. Terus sematanya dari mana? Gitu. Ya. Semata itu arti dari semalam bersama wali kota. Oke. Karena program itu saya canangkan hanya beberapa minggu setelah saya dilantik. Itu artinya saya senangnya karena saya bisa berekspresi tanpa harus koordinasi dengan pihak manapun. Saya bisa berekspresi dan itu dibolehkan asalkan tidak tidak muluk-muluk lah, dalam artian tidak menjadi beban dari semua pihak, tapi itu kan suatu hal yang bagus ya, menolong masyarakat yang kurang mampu. Nah, inilah program yang saya bikin, semalam bersama wali kota, semalam di Palanta, sama aja. Ya. Kenapa semalam di Palanta? Karena waktu itu saya canangkan untuk kegiatan saya bersama masyarakat di bulan suci Ramadan. Jadi setelah saya dilantik tanggal 7 April, sebulan besoknya kan bulan Ramadan. Nah, itulah yang membuat program itu saya mulai. Pergi ke rumahnya warga, saya lihat rumahnya, saya ajak pihak Basnas bersama yang lain-lain, OPD pemerintahan lain, ya beginilah yang harus kita perhatikan masyarakat, karena banyak di warga yang di kota Padang, itu yang masih belum layak perumahannya. Nah, inilah menjadi nawaitu dari pemerintah untuk membantu semua warga yang membutuhkan. Salah satu dengan program Semata. Ya. Jadi ketika kita bantu semua keluarganya, kita bawa, saya, bapak, ibu, anak, ya, kita bawa ke rumah dinas. Bawa ke rumah dinas. Ya. Nginap di rumah dinas. Nginap di rumah. Itulah semalam. Ya, semalam aja ya. Oke, semalam di rumah dinas. Dan itu satu-satunya di Indonesia. Oke. Satu-satunya program yang ada di Indonesia cuma saya. Cuma udah ya. Ya. Oke. Menarik teman-teman. Nah, kita bicara duka. Duka yang mendalam nih. Duka Kayak ketika saya mau membangun banyak, agak bising. Apa? Ketika saya membangun banyak, tapi terkendala dengan anggaran. Dan ketika saya berusaha mencarinya ke pusat, lama tanggapan. Itu duka saya. Saya ingin membawa semua, ya, pembaharuan ke Kota Padang. Ketika anggaran APBD terbatas, saya coba cari kemana-mana. Ya. Pihak ketiga dan mungkin APBN. Ya. APBN kan berurusan dengan pusat. Ya. Nah, ya kalau pihak ketiga berapalah, ya kan, yang bisa kita ambil, ya. Mungkin melalui CSR. Ya. Ya, alhamdulillah 1-2 kegiatan bisa dibantu. Tapi kalau program besar seperti contoh saya bawa terakhir itu bersama anggota DPR, namanya Pak Andre Rusade, ya. Itu melobi ke pusat meminta uang di atas 100 miliarnya, minta ampun. Bayangkan. Karena mungkin tidak, Saking susahnya. karena tidak sepaham. Ya begitulah ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Yang lain-lain kan ada juga. Cuman harapan saya ya, ketika PBD itu sangat minim dan keinginan kita banyak, maka saya harus bisa berusaha untuk mencari dari sumber mana-mana. Nah, ketika itu tidak terwujud, sedih hati saya. Oke. Artinya gini, saya rangkum ya, udah. Dukanya tadi karena keterbatasan anggaran yang membuat udah terhambat nih untuk
melakukan ekspresi tadi untuk berekspresi ya. Bukan semata-mata karena ya ide banyak, Ya. tapi karena anggaran terbatas. Tapi ya udah ada beberapa program yang mungkin belum terrealisasikan. Nah, kita bicara Ditambah plus 2 tahun pertama COVID, saya nggak bisa berbuat apa-apa karena di COVID perintahnya Iya. penanganan COVID, Iya. merawat warga, menyembuhkan warga, menghindarkan warga dari terdampaknya virus. Makanya tadi ada program lanjutkan ya. Bukan. Nah, kalau boleh tahu nih, udah kan ada berniat nih ingin mencalonkan kembali Ya. di periode kedua nih. Ya. Bisa dibilang apa ya? Incumbent ya? Saat ini ya? Petahana atau incumbent? Ya, petahana atau incumbent ya. Wali Kota Padang saat ini. Nah, mungkin udah kan sebelumnya udah ada program kerja yang belum terrealisasikan. Ada visi misinya juga bersama dengan Buya Mayaldi. Nah, di akan datang tentu pastinya ada program visi dan misi yang ingin dijalankan sesuai dengan kebebasan UDA untuk berekspresi ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu, spill dong ke teman-teman Ya, biar oke. paham podcast apa aja nih. Oke. Saya mau sampaikan ke Polri ya, dan pada rekan-rekan semua. Alhamdulillah, walaupun saya diamanahkan hanya kurang dari 3 tahun, seluruh program dan visi misi saya selesai di atas 100%. Wow. Wow. Saya kemarin juga ada diskusi dengan salah satu TV swasta di Kota Padang yang bersama dengan calon wakil wali kota saya, Pak Hidayat. Ya, disampaikan juga beliau bahwa hanya dalam kurang 3 tahun kurang dengan kondisi APBD Kota Padang yang carut marut karena anggarannya semua usaha tutup kan. Ya. Kita kan hidup kita bisa mendapatkan anggaran APBD kan dari pajak hotel, pajak resto, pajak kafe, pajak ini, pajak bagi hasil. Ketika COVID nggak ada karena ekonomi lesu. Bayangkan dengan kondisi APBD yang minim, dengan kondisi ekonomi yang carut marut, ya, karena banyak PHK, banyak usaha tutup, kan kita alami kan? Ya. Alami kan? Ya, selama 2 tahun pertama, 2020, 2021, malah ada yang sampai masih tetap menderita di 2022. Saya lihat itu daerah Bali, daerah ASEAN, karena mereka bergantung kepada pariwisata kan, sehingga orang nggak boleh masuk. Ya, betul. Nah, itulah yang membuat banyak hal ya sebenarnya bisa saja saya tidak berhasil, tapi alhamdulillah dengan izin Allah saya selesaikan semua. Selesaikan semua ya. Dan itu penilaiannya 116%. Itu Progres penilaian saya. dari mana? Udah. Dari pihak independen dan juga dari Bapeda, dari Badan Perencana Pembangunan Kota yang menilai semua. Dan itu diakui oleh DPRD Kota Padang. Oke. Kalau tidak kan bisa mereka sanggah kan? Ya. Nggak benar ini, nggak benar. Ini mereka diam aja berarti mereka terima. Artinya dengan kondisi yang ada, kita lihatkan dengan bukti. Saya diminta bangun 500 ruang kelas baru sekolah ya. Ruang kelas baru sekolah di seluruh Kota Padang. Total sekolah kita ada 272 SD, bangunan SD. 44 atau 45 bangunan SMP. Negeri loh. Belum lagi swasta. Artinya kami bagi-bagi. Karena itu sudah janji. 500 itu sudah janji kami kepada masyarakat. Saya selesaikan di atas 500. 504 kalau nggak salah. 504. Berarti kan di atas 100% kan? Ya. Terus saya janjikan juga menambah 5 tambahan koridor Trans Padang, sama seperti di Transjakarta. Makanya berseliweran kan, bus Trans Padang di Kota Padang. Itu Ya. anggarannya luar biasa loh, per tahunnya 40 miliar itu. 40 miliar. Untuk melakukan operasional dari Trans Padang itu. Oke, dapat anggarannya dari mana udah? Itu APBD lah. APBD, dari APBD ya? Dari PAD, dari dana bagi hasil dengan provinsi, dana bagi hasil dari APBN. Oke. Artinya dari APBD dianggarkan untuk hal yang seperti itu ya? Karena itu program saya. Belum lagi youth center juga tiap bulannya harus membayar biaya listrik, internet gratis buat generasi muda duduk kayak gini. Ya. Kalau mau lihat silakan lihat nanti di youth center 300-an lebih kurang tiap hari Tiap hari ya? yang memanfaatkan fasilitas
rumah kreativitas atau gedung kreativitas yang kami berikan. Gratis buat anak muda, generasi Gratis. muda, warga Kota Padang. Artinya Fori nih selaku anak muda bisa menikmati nih. Boleh. Oke, oke. Malah, Ori mungkin melalui atas nama sekolah ingin melakukan expo, Ya. silakan pakai ruang bawahnya yaitu sebuah ruangan besar, aula, untuk dilakukan expo, boleh. Tapi tidak membawa bisnis ya, kalau bisnis bayar lah. Kalau misalnya bawa for earth yang Ya ini kalau ya, bisnis bayar lah, bayar. ngapain gitu. Ya. Tapi kalau mahasiswa, siswa-siswi, komunitas yang bergerak bidang sosial atau budaya, silakan pakailah gratis. Oke, gratis ya. Oke, itu dia teman-teman biar podcast. Balik lagi, kita bicara visi misi yang ingin dilanjutkan nih. Ya. Karena belum tuntas sedih Ya. Kalau maaf, ini bukan apa-apa. Kalau progo saya periode 2019-2024 tuntas. Oke. Saya ingin membuat Kota Padang lebih metropolitan. Lebih lagi, ya dalam artian banyak ide-ide terbarukan yang saya ingin berikan kepada warga Kota Padang. Itulah yang membuat saya bersama calon wakil wali kotanya Bapak Hidayat maju lagi insya Allah untuk 27 November yang akan datang menjadi wali kota dan wakil wali kota periode 2024-2029. Alasannya apa coba? Ya, alasannya Ini kenapa? saya spill sedikit lah. Gimana tuh? Saya berharap karena kebetulan kader saya ini calon wakil wali kota sini yang Pak Hidayat itu adalah kader Partai Gerindra. Tahu Partai Gerindra siapa yang punya? Tahu. Siapa? Yang pusat ya? Ya, coba. Yang Bapak Prabowo Subianto yang akan dilantik kita. 20 Oktober sebagai presiden. Ya. Kalau seandainya kita kurang-kurang duit untuk membangun, kita bisa Tarik ke atas ya. Gini, tarik tombak. Oke. demi Kota Padang. kemaslahatan Kota Padang. Oke. Menarik ya. Berarti tandem yang pas nih antara udah yang disertakan dengan Pak Hidayat. Saya tambahin lagi, memang tadi yang disampaikan, apa yang buat sedih? Sedihnya itu nggak bisa cari dana dari pusat. Padahal ide banyak. Dia banyak. Karena periode yang lalu kita nggak seiring. Dan sekarang semoga beriringan ya. Iya. Oke. Oke, menarik. Nah, udah kita bicara background udah sebelumnya ya. Tadi kita sudah spill sedikit visi dan misi dan program yang ingin dijalankan lagi ketika udah akan berpasangan dengan Pak Hidayat. ya. Udah Hidayat Pak Hidayat. Ya, sama lah. Gini. Berarti penasaran. Udah kan backgroundnya bisnis ya. Ya. Gelarnya pun Bebas ACC MIB. Bisnis banget tuh. S1-nya bisnis di Australia, Ya. S2-nya di Australia juga udah. Ya. Ya, dua-duanya Australia nih. Kenapa bisa tiba-tiba nih 2019 berpasangan dengan Buya Melody dan ingin maju dan ikut kontestasi politik gitu? Karena ini kan agak-agak rancu gitu dari jurusan S1 dan S2 gitu. Oke. Saya jelasin ya. Saya belajar di Australia mulai dari tahun 96. Saya ambil semacam foundation year. Habis itu saya lanjut ke TAFE Division. Atau kalau Indonesia namanya D3. Dan 97, 98, ini maaf, Pari udah lahir belum? 97, Baru lahir. kelahiran 97 tuh nih. Berarti belum tahu apa yang terjadi. Atau udah tahu? Krismon. Krisma. Ya. Tapi kan nggak ngerasain. Enggak ngerasain. Saya ngerasain. Saya ngerasain waktu itu. Ngerasainnya kenapa? Karena saya berada di Australia dan seluruh ekonomi Indonesia terguncang, ya termasuk dengan tentunya keluarga saya, bapak saya, orang tua saya, dalam mengirim uang sekolah dan uang belanja. Karena itu kan dalam bentuk dolar kan. Iya. Yang tadinya $1 Australia itu cuma Rp2.000. Akhirnya karena Krismon naik jadi 6.000. Bayangkan itu. Berapa yang harus dikeluarkan uang demi untuk membiayai saya. Makanya waktu itu saya putuskan untuk mengambil D3 kalau memang 2 tahun selesai saya pulang. Agar tidak menjadi beban. Artinya Tapi alhamdulillah berdarah-darah juga ya. ya. Tapi alhamdulillah saya selesai ambil D3
TAFE Division, Advanced Diploma namanya. Terus ya karena orang tua bilang nggak apa-apa, masih ada rezeki, ya udah saya sambung ke S1. Makanya ada bachelor kan. Nah, Bachelor of Business ini saya ambil di Queensland University. Queensland ya. Ya, namanya Queensland University, tapi berada di kota Melbourne. Nah, selesai itu, orang tua juga bilang, wah kamu mungkin lagi oke nih. Lagi oke. Nah, oke-nya karena ada rezeki gitu ya kan. Ya. Udah saya sambung S2. Tapi saya tidak membebani biaya hidup kepada ibu bapak. Saya kerja. Saya pernah waktu itu kerja di cleaning service ya, jasa cleaning, bersih-bersih kantor segala macam. Dan pernah saya kerja, makanya saya ya perjuangan hidup dah saya rasain. Kuliah sambil kerja gitu. Kuliah sambil kerja. Saya kerja cleaning service 2 jam per hari, 1 jam dibayar $6. Kalau 2 jam $12, lumayan. Artinya kalau tiap hari adalah saya menerima, ada saya menerima sekitar 1 bulan itu $500 sampai $600. Oke, kalau di rupiahin itu berapa tuh? Waktu zaman itu ya? Kalau di rupiah ke rupiah itu bisa 3 juta. Lumayan kan? Tapi kan 600 dibelanjakan di sana kan kecil. Ya biasa, ya sama kayak gini lah. Kita kerja di Padang, belanja dengan gaya hidup Padang gitu. Nah, lifestyle-nya. Nah, tapi kalau saya dapat uang di sana tapi belanja di Indonesia ya gede lah. Jadi gaya hidup udah dulu gimana? Ya, biasa-biasa aja ya. Anak kos-kosan ya. Anak kos-kosan. saya pokoknya saya rasain susah hidup ya waktu itu. Saya boleh tanya siapa teman saya. Ya karena apa ya, Pari kan belum lahir jadi belum tahu. Jadi belum tahu. Sama siswa juga. Tapi Pari dengar cerita-cerita dari kakek waktu itu ya. Terus juga dari almarhum papa yang sebelumnya baru meninggal udah. Terus juga ya memang Krismon tuh menyakitkan waktu itu ya. Tapi setelah di atas tahun 2001 semuanya membaik, alhamdulillah. Mulai membaik. Nah, selanjutnya jadi saya selesaikan ya D3, S1, S2, saya kembali ke Padang dan alhamdulillah saya ditawarkan waktu itu rektor Universitas Andalas Kota Padang itu adalah Bapak Profesor Musliar Kasim. Nah, sekarang rektor di Baiturama. Yang dulunya adalah Wakil Menteri Pendidikan. Dulu sebelumnya. Tapi di masa saya 2005-2006 itu beliau adalah rektor dari Universitas Andalas. Meminta saya, karena langsung beliau manggil saya. Nah, ada hubungan dekat dengan keluarga. Beliau minta, ini Henry Septa ini kan lulusan Australia. Mau nggak dia ngajar? Karena waktu itu ada di UNAN program studi berbahasa Inggris. Artinya akuntansi atau manajemen atau ekonomi yang berbahasa Inggris. Makanya saya masuk di dalam tim itu. Saya menyampaikan kepada mahasiswa-mahasiswi waktu itu di dalam berbahasa Inggris. Programnya bagus loh waktu itu. Jadi 2005-2006 itu saya sudah jalan 2007 sampai 2009. Nah, pertanyaan, kenapa masuk ke politik? Suatu saya sampai, saya sudah tahu kalau orang tua saya, bapak saya adalah ketua partai. Saya sudah tahu. Saya belum ada minat, tapi waktu itu saya masih ingat bapak ada berencana menjadikan saya calon wakil wali kota untuk periode 2009-2014. Yang kabarnya mendampingi Bapak Fauzi Bahar waktu itu. Namun, ketika diberitahu itu, tentu saya bersiap. Sembari saya ngajar dan saya berusaha bekerja dengan di perusahaan keluarga di bidang konstruksi gitu. Saya mulai masuk ke dunia politik. Saya bentuklah LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat yang diberi nama PAKU. Apa tuh? PAKU. Ya, apa Padang Kota Tercinta Bersatu. Jadi ngapain tuh udah di sana? Saya memberikan bahasa Inggris gratis kepada keluarga kurang mampu.
Saya berikan, saya bentuk kelas, saya dibantu oleh beberapa mahasiswa-mahasiswi saya waktu itu. Dan saya berikanlah tentunya uang lelah ya, dari pribadi kepada mereka. Nah, mereka senang membantu karena kenapa? Dia tanya juga pertanyaan, kenapa Bapak mau masuk politik? Saya bilang gini, saya pernah mendengar dari para ulama, para ustadz, hidup itu tidak saja take, but giving. Ambil, tapi juga beri. Jadi ketika saya ada yang bisa saya ambil, saya juga harus bisa memberi kepada dunia, gitu, kepada sesama. Ya, apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Contoh, saya bisa memberikan bahasa Inggris gratis. Dan kalau insya Allah, Allah meridhoi, saya jadi anggota DPR ya waktu itu saya coba menjadi wakil, tapi tidak diterima oleh banyak ya. Cuma saya diarahkan untuk jadi calon wakil rakyat. Calon wakil rakyat. Ya, akhirnya jadi wakil rakyat ya. Ya, betul. Makanya saya jadi anggota DPRD Kota Padang 2009-2014. Disitulah karir politik saya sudah mulai. Nah, bagaimana dengan pendidikan? Nah, inilah amburadulnya. Kenapa? Saya melayani masyarakat dan kegiatan dewan juga banyak. Salah satunya kunker, kunjungan kerja. 5 hari di luar daerah kan gitu ya. Terus nanti balik kerja lagi. Sehingga waktu saya untuk bersama dengan mahasiswi yang 2 tahun sebelumnya saya lakonin terganggu. Akhirnya saya putuskan untuk istirahat dari mengajar. Saya nggak ingin juga mahasiswa-mahasiswi saya terganggu karena kesibukan saya di dunia di DPRD. Itulah yang membuat saya berhenti mengajar, tapi saya rindu mau kembali lagi gitu. Ada artian senang bisa memberi. Ya itulah jadi kan, you can take but you must give. Artinya ya samalah dalam ajaran agama kita, ketika kita dapat rezeki jangan lupa sedekah gitu. Dan itu bisa dibilang salah satu alasan kenapa udah ingin terjun di dunia politik ya. Saya ingin apa yang ada dalam diri saya, maksudnya dari kemampuan saya, yang bisa saya berikan kepada masyarakat, maka saya berikan. Oke. Mungkin ada satu lagi kata-kata ini ya, yang menurut saya yang menarik tadi. You just take but give. Yeah. Give. You can take, but you must give. You must give. Kamu boleh ambil, Ya. tapi juga kamu harus memberi. Ya. Itu huruf filsafat hidup. Sebenarnya keikhlasan memberi lagi ya udah. Ya, kalau itu kita lakukan, insya Allah ya, ini katanya, itu saya belajar dari ulama lah ya. Dari baca Al-Quran, dari baca hadis, dan mendengarkan kata-kata ulama, para ustadz, mubalik. Ketika kita bisa menyeimbangkan hidup, satu mengambil itu artinya bekerja, dapat rezeki, dapat marwah ya, dapat penghargaan dan segala macam. Tapi kalau kita tidak imbangi dengan memberi, seperti pengabdian, bersedekah, atau ya itulah ya, dalam hal menjadi salah satunya pelayan rakyat misalnya. Pelayan rakyat. Maka hidup kita kalau bisa kita lakukan dua itu, imbang dia. Menurut saya. Menurut saya ketika saya mendengarkan kata ulama, imbang. Jadi jangan ngambil aja. Ya kan? Ada kan yang ngambil aja tanpa memikirkan yang lain. Itu kan nggak boleh juga. Tapi kan banyak pejabat-pejabat yang, mohon maaf ya dalam tanda kutip, korupsi mengambil uang rakyat gitu dah. Ada Panuda gimana tuh? Saya no comment. Nah, maksudnya mereka ketika mencancang, maka mereka juga akan menerima akibatnya. Ya udah, mereka terserah saja gitu kan. Konsekuensi ditanggung masing-masing ya. Ada 2 pertanyaan lagi udah sebelum kita tutup ya. Pak mau nanya, gimana udah bisa merangkul orang-orang untuk bisa berkolaborasi di Kota Padang? Ya, saya punya inisiatif punya prinsip membangun sebuah peradaban. Terutama ketika diamanahkan saya waktu itu menjadi wakil kota dan menjadi wali kota. Saya bilang ke diri saya tidak bisa membangun kota sendiri. Saya harus bersama dengan Ninik Mama. Karena di Padang ada di Minangkabau ada gitu ya, ada Ninik Mama ya, Mama, ada Bundo Kandung, ada Cadik Pandai, ada alim ulama. Cadik Pandai ini cendekiawan, para pemikir.
dosen-dosen, akademisi kayak gitulah. Ya. Ada pemuda seperti Hari Nudi, ya. Jadi ada yang tadi saya bilang bundo kandung, ya, bundo-bundo ya, ibu-ibu kita, Ibu-ibu. ada mama-mama kita. Jadi kita harus bisa berkolaborasi dengan mereka, menampung semua pemikiran dan usulan mereka. Nah, inilah yang saya ramu dan saya jadikan semacam visi misi Progul. Karena kota milik bersama, Ya. bukan milik Henry Septa, tapi milik bersama. Nah, jadi saya seperti ketika diamanahkan menjadi pemimpin mereka, maka saya harus bisa mengayomi. Tugasnya pemimpin mengayomi dan melayani. Prinsip saya begitu. Maka selama 5 tahun terakhir itu, alhamdulillah, seluruh Progul saya selesai. Kenapa? Saya berusaha merangkul masyarakat, dan saya berusaha memberikan, semua masyarakat membantu saya. Artinya kolaborasi sangat-sangat penting betul. untuk ya memberikan, termasuk pemuda ini mama gitu ya. Bendukan dua. Ya. Oke, terakhir, udah sebelum kita tutup ya. Rekan mau mencalonkan lagi nih. Mana tahu nanti ke depan bisa jadi Pak Wali lagi di Amin. depan ya. Amin. Berpasangan dengan udah Hidayat. Ya, Ya. beda. Ada nggak sih pesan terakhir untuk masyarakat yang ada di Kota Padang ini? Ya, saya pada kesempatan ini ya di hadapan udah Pari ya, dan semua pemirsa dari kegiatan kita ini ya, saya bersama saudara Hidayat mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, memohon kepada Allah SWT dan tentunya meminta restu dari semua warga Kota Padang khususnya, ya, sama Sumatera Barat umumnya, untuk saya dan saudara Hidayat kembali ya menjadi wali kota Padang dan wakil wali kota Padang untuk periode 2024-2029. Saya mohon semoga amanah ini bisa diberikan kepada saya, dan tentu pesan saya kepada masyarakat, tolong lihat track rekornya. Oke, tolong lihat Dalam track recordnya ya. Kalau ketika memilih calon pemimpin, lihat saja track recordnya. Ya, apa yang telah dia perbuat sebelumnya, maka itu menjadi sebuah acuan buat indikator lah ya bagi masyarakat Kota Padang untuk bisa memilih calon-calon pemimpinnya di masa yang akan datang. Oke, jadi ya teman-teman, udah Hendry Septa ya, mana tahu nanti kita bisa kolaborasi lagi udah Polri Creative Space bersama udah Hendry Septa. Sebelumnya terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa ya di episode selanjutnya. Terima kasih udah. Ya, maksudnya.